Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga salam senantiasa menjadi sebab keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan. Perkenalkan, nama saya Nur Salim Saputra dengan nomor induk mahasiswa A111200005. Saya merupakan mahasiswa aktif program bidang studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 3, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako. Pada kesempatan kali ini, saya ingin melengkapi tugas yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah apresiasi prosa fiksi dan drama. Dengan hormat saya sebutkan namanya, Dr. Agustan SPD MPD dan Ibu Ade Nuril Izati SPD MPD, di mana beliau memerintahkan kami untuk merangkum 3 artikel sekaligus yang berkaitan dengan apresiasi prosa fiksi dan drama. Untuk lebih lanjutnya, di sini atau di video kali ini, saya sudah mendapatkan 3 artikel dengan judul sebagai berikut. Yang pertama, hakikat apresiasi, prosa apresiasi, proses apresiasi, jenis apresiasi. Kedua, hakikat prosa dan unsur-unsur cerita fiksi. Dan yang ketiga, proses pembelajaran apresiasi prosa fiksi sebagai kegiatan kreatif dan prokreatif. Dari ketiga artikel ini, saya mencoba merangkumnya menjadi sebuah atau satu buah PPT yang nantinya akan saya jelaskan secara rinci untuk disampaikan kepada orang-orang yang mendengarkan atau melihat atau menyimak konten ini. Sekaligus ini dapat melengkapi tugas yang telah diberikan atau diperintahkan kepada kami selaku mahasiswa di kelas A pada mata kuliah apresiasi prosa fiksi dan drama. Untuk lebih mengefisienkan waktu, di sini saya akan menjelaskan yang pertama adalah hakikat apresiasi. Apresiasi dapat diartikan suatu langkah untuk mengenal, memahami, dan menghayati suatu karya sastra. Seperti halnya secara harfiah bahwa asal muasal kata apresiasi ini berasal dari bahasa Latin, yaitu appreciato, yang artinya memahami atau menghayati dan atau menghargai suatu karya sastra atau hal-hal yang lainnya yang sehingga itu bisa mewujudkan suatu bentuk ungkapan, ekspresi ataupun kritik secara kreatif kepada sesuatu hal. Hal ini tentu dalam suatu karya sastra kita akan lebih didekatkan lagi dengan istilah apresiasi, karena sastra itu sendiri tentu bukan hanya sekedar diciptakan, melainkan ada suatu respon yang dikatakan apresiasi, yaitu seperti halnya kegiatan mengenal, memahami, dan menghayati. Nah, itulah secara rinci atau secara singkat apa sih hakikat apresiasi. Nah, dalam apresiasi ada 3 jenis sastra yang harus kita ketahui terlebih dahulu dalam mengapresiasi suatu karya. Yang pertama yaitu puisi, kedua prosa, dan yang ketiga drama. Karena dalam kasus ini saya lebih menekankan pada apresiasi prosa, maka saya tidak akan menjelaskan seperti apa itu puisi, karena pada dasarnya ini mata kuliah prosa fiksi dan drama. Namun untuk itu saya sedikit menjelaskan mengenai 3 konsep ini dalam hal apresiasi. Puisi sendiri adalah suatu karya sastra yang sifatnya rinci dan
padat makna. Tentu dalam mengapresiasinya ada cara-cara tersendiri di luar daripada apresiasi prosa dan drama. Kemudian dalam mengapresiasi suatu karya sastra ada sebuah proses yang kita lalui atau yang sudah kita lakukan dalam sebuah tontonan atau suatu pembacaan dengan cara mendengarkan dan menyimak. Atau kita juga dapat mempelajari bagian-bagiannya atau menceritakan kembali, mengomentari, meresensi, membuat suatu parafrase atau menjawab pertanyaan, merasakan atau melakonkan. Nah, merasakan atau melakonkan ini biasa dilakukan pada jenis karya drama atau suatu pertunjukan teater. Maka di situ timbul suatu bentuk apresiasi dengan cara sudah melakukan pembacaan naskah dan bagaimana cara kita melakoninya dalam hal pementasan di atas panggung. Kemudian kita juga dapat melakukan atau dapat membuat suatu sinopsis cerita. Nah, ini merupakan suatu proses ketika kita melakukan suatu apresiasi. Tentunya kita sudah pernah melakukan, apalagi yang sudah terbiasa dengan atau sudah terlibat langsung dengan karya-karya yang sifatnya kesenian atau hal-hal yang lain yang menuntut kita untuk bisa merasakan secara indrawi suatu tontonan atau suatu bacaan yang ada. Dalam suatu proses apresiasi yang tadi sudah dijelaskan, tentunya kita harus mengetahui langkah-langkah apa saja yang harus kita siapkan dalam mengapresiasi. Yang pertama, yaitu tahap menikmati. Tahap menikmati ini kita hanya dapat melakukan melalui proses indrawi seperti mendengar, melihat, merasakan maupun meraba. Begitu. Dalam hal ini, tahap menikmati kita tidak dituntut untuk secara responsif mengomentari seperti apa penilaian daripada bentuk dari pertunjukan tersebut. Kemudian selanjutnya tahap menghargai. Tahap menghargai ini cenderung posisi kita lebih bersifat positif. Bagaimana kita bisa menghargai suatu karya sastra, dalam hal ini misalnya prosa atau novel, cerpen, hikayat dan lain-lain, itu tidak melihat daripada sudut pandang negatif. Kita ditekankan untuk lebih menghargai. Atau dalam contoh lain, dalam pementasan drama ataupun teater, kita lebih bagaimana bisa mengambil manfaat, bagaimana bisa menghargai pertunjukan tersebut dari segi peran tokoh maupun si pembuat naskah. Itu hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam menghargai suatu karya sastra, dalam hal ini drama ataupun karya-karya lainnya. Kemudian tahap memahami. Tahap memahami di sini tentu kita sudah mengetahui seperti apa unsur intrinsik maupun ekstrinsik pada suatu karya sastra. Nah, ketika kita sudah memahami hal tersebut, maka kita dengan mudah membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dalam proses memahami di sini, seseorang bisa secara subjektif menilai bagaimana dia memahami sebuah karya sastra. Misalnya pada unsur ekstrinsik pada suatu karya sastra yang melibatkan pada kebudayaan maupun unsur sosial yang ada. Ketika kita mengaitkan unsur tersebut dengan proses di atas panggung, itu ditinjau daripada perspektif penonton atau si apresiator tadi. Oleh karena itu, dalam proses memahami, sekali lagi saya tekankan, lebih melihat daripada unsur intrinsik maupun ekstrinsik suatu karya sastra.
Kemudian tahap menghayati. Tahap menghayati di sini saya akan memberikan satu contoh, misalnya kita ketika sudah banyak menikmati karya sastra seperti membaca karya-karya puisi ataupun karya drama, maka dengan sendirinya kita dapat mengenal gaya bahasa yang digunakan si penulis ataupun dalam konteks drama gaya penokohan yang dilakukan oleh aktor yang ada dengan cara melakukan penghayatan secara apresiasi atau secara terlibat langsung daripada apa yang dilakoninya. Tentu ini merupakan tingkat yang bisa dikatakan sudah melalui proses-proses apresiasi yang cukup panjang, sehingga kita dapat melihat atau merasakan suatu karya sastra tanpa harus misalnya melibatkan si pengarang. Satu contoh lagi, ketika misalnya kita mengapresiasi satu karya puisi, dengan membaca diksi yang dia tawarkan, kita dapat mengetahui bahwa misalnya yang menulis karya ini adalah Sapardi Djoko Damono. Dengan kadang kita temui ciri khas dari puisinya yaitu dengan menggunakan diksi hujan ataupun tentang perbandingan-perbandingan yang sifatnya alamiah. Oleh karena itu, tingkat menghayati dalam sebuah kita dalam mengapresiasi suatu karya ini lebih ditingkatkan agar supaya lebih memudahkan kita dalam memahami. Kemudian tahap implikasi atau penerapan. Seseorang apresiator di tahap ini dia sudah dapat membandingkan suatu karya satu dengan yang lainnya, bahkan bisa menciptakan suatu karya sastra. Singkatnya, ketika kita sudah sering mengapresiasi, kita juga bisa membuat suatu karya, misalnya karangan prosa maupun karangan drama. Selanjutnya, karena kita membahas tentang prosa, fiksi dan drama, di sini kita harus mengetahui hakikat prosa. Secara umum, kata prosa berasal dari bahasa Latin. Prosa yang artinya terus terang, atau dalam pengertiannya, prosa itu adalah karangan bebas yang tidak terikat oleh banyaknya baris, banyaknya suku kata, setiap baris serta tidak terikat oleh irama dan rimanya. Kalau kita sudah mempelajari seperti apa hakikat puisi, maka puisi tersebut sifatnya itu lebih padat, kaya akan irama dan rimanya. Nah, ini berbanding terbalik dengan prosa yang cenderung bersifat naratif dan deskriptif pada suatu karya jika ditinjau dari tekstualitasnya. Oleh karena itu, secara sederhana hakikat prosa itu dapat kita berikan contoh, misalnya pada cerita novel, pada cerita cerpen atau cerita pendek, dongeng, romans, dan lain-lain. Nah, itu merupakan jenis-jenis prosa jika kita meninjau dari segi hakikat yang tidak memiliki irama dan rimanya yang terus-menerus terdapat di teksnya. Kemudian kita juga perlu mengenal unsur-unsur cerita fiksi. Secara umum ada dua unsur cerita fiksi atau unsur-unsur pembangun dalam suatu karya sastra, yaitu intrinsik dan ekstrinsik. Unsur intrinsik di dalam cerita fiksi terdiri dari tema, tokoh, penokohan, alur atau plot, sudut pandang, konflik, klimaks, dan amanat. Tema di sini adalah suatu penggambaran secara umum dalam suatu karya. Misalnya temanya dalam hal ini percintaan atau petualangan
fantasi dan lain sebagainya. Itu adalah gambaran umum jika kita menulis atau membaca suatu karya sastra dalam proses memahaminya. Kemudian tokoh. Nah, tokoh di sini adalah biasa kita ketahui yang namanya tokoh orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Dan juga penokohannya itu bisa bersifat ini yang antagonis, protagonis, dan lain sebagainya. Nah, tokoh dan penokohan ini kita bisa mengenal dari siapa yang melakoni suatu peran di dalam cerita maupun di dalam pertunjukan. Kemudian alur atau plot, atau dalam hal ini dapat kita artikan suatu urutan peristiwa yang terjadi atau yang dialami oleh suatu tokoh. Dalam hal ini tempat, suasana, alur, dan sebagainya. Kemudian kita juga mengetahui tentang sudut pandang. Sudut pandang di sini dapat kita lihat pada bagaimana seseorang penulis dalam menceritakan ceritanya, apakah dia menggunakan sudut pandang orang pertama, ataukah dia menggunakan sudut pandang orang kedua, atau menggunakan sudut pandang Tuhan. Dalam hal ini dia bisa mengetahui secara keseluruhan apa isi cerita di dalam suatu karya. Kemudian konflik. Konflik di sini sudah kita ketahui bersama, tidak mungkin terjadi suatu cerita jika tidak ada konfliknya. Maka konflik merupakan salah satu inti daripada cerita yang coba kita bangun. Kemudian klimaks. Tentunya yang tadinya kita mengenal konflik, ada sebuah klimaks yang ditawarkan oleh seorang penulis. Tentu ini merupakan sebuah akhir dari suatu pemecahan masalah yang dilakukan. Dan yang terakhir adalah amanat. Bagaimana si penulis bisa menyampaikan suatu pesan yang bisa mengantarkan seseorang pembaca mengetahui apa sih yang ada di dalam cerita dan bagaimana kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian unsur ekstrinsik, yaitu nilai-nilai dalam cerita, agama, budaya, politik, ekonomi, dan latar belakang kehidupan pengarang dan situasi sosial ketika cerita itu diciptakan. Jadi unsur ekstrinsik di sini tentu bagi seorang penulis ataupun pembaca melihat daripada sudut pandang keagamaan, kebudayaan, kepolitikan maupun keekonomian. Jadi tidak semerta-merta kita mengkaji secara intrinsik tanpa ekstrinsik terlebih dahulu. Apalagi juga kita dapat mengetahui bagaimana latar belakang kehidupan pengarang dan juga bagaimana situasi sosial ketika cerita itu diciptakan. Nah, itu kita dapat mengetahui mungkin dari segi biografi si penulis atau hal-hal yang lainnya seperti teman sekawannya, yang mana itu bisa menggambarkan kita bahwa si tokoh ini adalah orangnya seperti ini, orangnya seperti itu. Sehingga kita dengan mudah memahami seperti apa isi cerita yang ia tawarkan. Kemudian struktur teks cerita fiksi. Struktur teks cerita fiksi umumnya kita ketahui terdiri atas 5. Yang pertama, abstraksi, orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan koda. Abstraksi di sini dia sifatnya situasional. Kadang ada di dalam cerita dan kadang pula tidak dibutuhkan di dalam cerita. Kemudian orientasi. Orientasi di sini adalah suatu proses pengenalan seperti apa latar belakang cerita, latar belakang tokoh, ataupun pengenalan suatu tokoh dan awal mula tokoh tersebut mendapatkan masalah. Itu dilakukan atau diterapkan di tahap orientasi. Kemudian komplikasi.
komplikasi di sini merupakan suatu awalan dari masalah yang didapatkan oleh suatu tokoh di dalam cerita. Biasanya komplikasi ini kita temukan pada karya novel, yang mana itu bisa dikatakan dia mendapatkan suatu permasalahan yang cukup kompleks, sehingga dalam proses evaluasi atau di tahap evaluasi nanti itu bisa menerangkan seperti apa konflik yang dialaminya, dan di tahap resolusi bagaimana dia bisa memecahkannya secara detail dan dalam proses suatu pemecahan masalah. Dan pada tahap terakhir koda, yaitu bagaimana si penulis atau pengarang menceritakan tentang amanat atau pesan yang disampaikan dari proses pemecahan masalah tadi. Nah, oleh karena itu, jika kita ingin menulis suatu karya sastra, itu harus memperhatikan struktur teks cerita fiksi. Kemudian selanjutnya ada ciri kaidah kebahasaan cerita fiksi harus kita ketahui. Nah, ini secara umum yang terdapat yaitu metafora, metonimi, dan simila. Metafora adalah suatu perbandingan terhadap suatu benda yang memiliki sifat yang sama kepada manusia. Kemudian metonimi itu artinya adalah suatu pergantian suatu identitas dari sesuatu, yang mana itu bisa mencerminkan atau menggambarkan suatu hal. Misalnya pada satu rokok, misalnya kita tidak perlu menyebutkannya misalnya rokok Klasmail diisap si A, tapi kita bilang Klasmail itu diisap dengan si A. Nah, maka tidak perlu melibatkan kata rokok lagi, tapi hanya menyebutkan kata Klasmail saja, itu bisa menjadi metonimia dari suatu teks atau pelisanan ketika kita berbicara. Kemudian simile. Simile ini adalah persamaan yang dalam artian biasanya menggunakan kata laksana seperti sebagaimana. Itu merupakan ciri-ciri daripada teks simile jika kita mengacu pada kaidah kebahasaan cerita fiksi. Kemudian apresiasi prosa fiksi sebagai kegiatan kreatif. Nah, jadi ada 4 perspektif yang dapat digunakan untuk memahami karya fiksi, yaitu perspektif tekstual, perspektif sosial, perspektif kultural, dan perspektif topikal. Cara umumnya perspektif tekstual ini mengacu pada plot, cerita, tema, tokoh. Nah, itu bisa menjadikan suatu proses kreatif daripada menentukan hal tersebut. Kemudian sosial, bagaimana kita bisa mengenal dalam hal seperti apa lingkungan yang ditawarkan oleh si penulis. Kemudian kultural, bagaimana kondisi sosial budaya yang juga bagian dari proses kreatif dari suatu proses prosa fiksi dan drama. Kemudian ada yang namanya topikal, yang menentukan suatu tematik dari suatu cerita atau prosa yang coba ditawarkan oleh penulis. Kemudian perspektif tersebut dikatakan kreatif itu ada 4 alasan. Yang pertama adalah proses aktivitas apresiasi menghendaki unsur kesadaran, di mana kesadaran dalam hal ini adalah kehidupan sehari-hari seseorang dihadapkan dengan realitas yang itu-itu saja, sehingga proses kreatif pun tercipta dari seorang pengarang dengan memperhatikan yang namanya bagaimana ia bisa mengembangkan suatu cerita yang realistis menjadi suatu imajinatif yang sebelumnya mungkin belum pernah terjadi. Nah, itu yang dimaksud dengan proses kreatif dalam sebuah karya
prosa fiksi ataupun drama. Kemudian kedua, sebagai realisasi diri selaku makhluk berbudaya dengan melakukan eksplorasi karya fiksi, seseorang akan lebih kaya dengan mengeksplorasinya. Karya fiksi itu kehidupan sehari-harinya menjadi lebih kaya dan bermakna, dan itu akan membedakan dengan binatang sebagai makhluk alam semesta semata-mata. Maka dengan karya prosa fiksi kita bisa lebih imajinatif menggambarkan seperti apa sih manusia itu, sehingga dia bisa dibedakan dengan makhluk-makhluk lainnya yang ada di bumi ini. Kemudian ketiga, pengalaman menggauli karya fiksi itu selalu baru meskipun dilakukan berulang-ulang. Itu disebabkan kegiatan apresiasi selalu terbuka untuk diinterpretasi. Ini merupakan salah satu kelebihan daripada karya prosa fiksi dan drama. Kita bisa lebih kritis, dalam hal ini kritis secara kreatif, bagaimana bisa mengembangkan suatu cerita dengan tidak mempertimbangkan siapa penontonnya, begitu. Artinya kita menawarkan suatu hal-hal yang baru sehingga penonton tidak bosan dan selalu mendapatkan ilmu-ilmu yang ia tidak dapatkan dalam kehidupan sehari-harinya. Kemudian keempat, adanya keberanian kreatif. Dengan adanya keberanian kreatif itu, upaya menggauli karya fiksi dilakukan dengan cara khas yang terbedakan dengan apresiator lainnya. Nah, itu merupakan alasan mengapa prosa fiksi dan drama itu dinilai kreatif. Kemudian pembelajaran apresiasi prosa fiksi sebagai wahana rekreatif dan proaktif. Secara sederhana, kegiatan dalam mengapresiasi prosa fiksi itu merupakan kegiatan rekreasi. Mengapa? Karena menekankan pada aspek kesenangan, kenikmatan, atau rasa enjoy dalam membaca dan mendengarkan karya fiksi. Dan secara sederhana kita terhibur dalam mengapresiasi suatu karya. Mungkin kita terbiasa dengan hal-hal yang sifatnya hedonis. Di apresiasi prosa fiksi ataupun drama, kita bisa merasakan hal tersebut dengan cara membaca dan mendapatkan satu dampak yang sifatnya edukatif ketimbang kita harus jalan-jalan keluar, keliling atau traveling. Dalam kasus membaca karya prosa fiksi dan drama, kita juga terlibat langsung dalam kesenangan, kenikmatan, rasa enjoy tersebut. Kemudian kegiatan prokreatif atau kegiatan prokreasi yang menekankan pada penghasilan karya fiksi atau pemikiran terhadap karya fiksi yang dibaca atau didengar. Jadi di sini ada proses prokreatif, artinya proses penciptaan. Maka dengan adanya prosa fiksi dan drama, seseorang akan menghasilkan bacaan baru atau pendengaran baru, atau dalam kasus pengarang, ia dapat menciptakan suatu karya melalui karya yang namanya prosa fiksi dan drama. Jika kita menarik kesimpulan dari beberapa slide tadi, apresiasi prosa fiksi dan drama merupakan wahana dalam meningkatkan kepekaan diri dalam menghayati lingkungan sekitar sebagai hasil karya sastra. Jadi lingkungan sekitar adalah karya sastra. Semakin banyak kita mengilhami lingkungan kita, maka semakin banyak karya sastra yang akan kita ciptakan. Untuk itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk diri saya sendiri. Apabila ada kesalahan, itu datangnya dari saya sendiri. Kebenaran itu datangnya dari ilmu yang saya dapatkan dari apa yang sudah diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah prosa fiksi dan drama. Sekian, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.